lagi mahasiswa Unpas, Bu, yang lagi tutup di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu sebelumnya. Nama saya Rahmawati, bagian perpustakaan di SD Pindan. Ya. Oh, Ibu udah berapa lama ada di kerja di Dinas ini? Udah lama, udah ada 14 tahun. Kalau untuk perpustakaan ini, apa namanya, dari buku-bukunya itu dari mana ya, Bu? Dari beli. Pengadaan dari bos. Ya, pengadaan dari bos. Bagian ada yang kalau kelas 6 udah lulus bisa nyumbang buku ceritanya gitu. Kalau misalkan dari bos itu, buku yang dibeli apakah buku cerita atau fokus ke buku paket pelajaran? Buku paket pelajaran sudah buat kurikulum merdeka. Kelas 1 sampai 6. Terus kalau buku ceritanya itu biasanya dapatnya dari mana? Dulu tahun 2017 ada dari bos juga, dari DAK namanya, dikasih buku cerita kayak inilah, buku cerita ini dikasih tahun 2012 kalau nggak salah, 2012-17. Iya, pertanyaan kami akan mengenai tentang literasi dan numerasi, Bu. Pertama mungkin kami akan menanyakan tentang apa aja sih tentang yang kegiatan yang dilakukan di sekolah ini, di SDN 11 Pindan ini, tentang kegiatan literasi dan numerasinya apa aja, Bu, yang dilakukan selama ini. Kalau di sini pembiasaan ya, masuknya ke pembiasaan literasi, anak-anak tuh sebelum masuk kelas berdoa dulu. Nah setelah itu baru masuk ke ruangan ini selama 15 menit buat baca-baca buku. Setelah itu anak-anak ditanya sama gurunya, tadi cerita apa? Nah anak-anak kemudian menceritakan di dalam kelas. Berdoa dulu mungkin di dalam kelas, setelah itu baru masuk ke ruangan SPMI. Kalau misalkan proses minjem bukunya kalau ke perpus itu buat anak-anak gimana? Misalkan ada yang mau pinjam buku cerita gitu. Oh, pakai kartu selama 3 hari. Masa pinjamnya 3 Iya. hari. Siapa aja siswa di sini boleh minjem buku cerita ke sini Boleh. 3 hari. Iya. Kalau di luar itu juga anak-anak misalkan habis istirahat nih, Bu, mau pengen baca, ya boleh kesini gitu. Kalau perpustakaan itu sendiri bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 Dari jam 7 sampai jam kerja setengah 4. Berarti sesuai sama sekolahnya anak-anak itu kan ada 2 shift gitu ya? Di sekolah ini, Bu, sumber daya apa aja yang mendukung literasi dan numerasi mahasiswa? Khususnya ruangan seperti ini atau guru-guru? Guru-guru juga ada. Kalau di sini ada tab gitu nggak? Ada. Tablet. Kalau untuk siswa misalkan ada. mau baca dari tablet gitu, ada nggak disediakan? Nggak ada. Justru untuk guru. Tablet ada sih, tapi dipinjamin ke siswa itu buat ujian kemarin. Tapi sekarang nggak buat ini gitu. Udah baca-baca. Nanti fasilitasnya yang ada kayak buku fisik gitu. Iya. Buku membiasakan itu. Kalau buat ada sih pidato. Nah kalau pidato anak-anak tuh bikin cerita itu nanti kalau ada O2SN, nah baru dilatih itu sama gurunya. Berarti kalau di sini tuh selain pembiasaan ada ekstrakurikuler, ada pelatihan kayak gitu. Iya, kalau Pidato. mau ikutan Lomba. lomba baru anak-anak siapa yang mau ikutan pidato, mau ikutan cerita pendek, nah baru sama gurunya dilatih gitu si anaknya. Selama ini jenis-jenis lomba yang diikutkan siswa apa saja, Bu? Pidato, cerita, bercerita ya, cerita pendek gitu. Itu berarti dilatihnya dari sekolah ini. Iya, dilatihnya sama gurunya, sama di kelasnya.
di sekolah ini udah didukung, literasinya tuh udah didukung gitu ya, nggak cuman di dalam jam sekolah, Ah. di luar juga. iya. Kalau lomba-lomba disupport dari sekolah gitu. Iya, Kebiasaan kan Bu ya. Ada nggak kendala-kendala ketika menjalankan itu? ada anaknya, susah diatur anaknya tuh. Kalau udah kayak gitu tahu anak-anaknya teh diam, disuruh diam, tetap aja ada anaknya juga ya anak ya. Masih aktif. Beresin lagi ke tempatnya, enggak seperti yang sebelumnya tadi. Iya. Kadang simpen di mana gitu, di mana anak-anak kayak cara penyimpanannya belum, walaupun kalau udah baca simpen ya ke tempatnya ya Bu, tapi tetap aja Masuki era digital. Mm-mm. Jadi untuk bagaimana usahanya SD ini untuk memerankan teknologi biar lebih terintegrasi sama literasi dan numerasi di sekolah. pengennya teh ya di HP literasi digital gitu ya, tapi karena keadaan kondisi mungkin wifi nggak nyampe, mungkin misalnya pengennya teh dari HP gitu ya, langsung ada kan sekarang mah digital perpustakaan, anak-anak kan langsung ya baca ini, jadi dari HP pengennya teh kayak gitu. Tapi di kelas itu kan ada layar apa sih namanya yang kayak TV? Oh iya, TV. Misalkan digunakan untuk siswa buat baca-baca itu boleh nggak misalnya? Itu buat pembelajaran. Mau buat belajar. Kalau misalkan ada buat pembelajaran guru, di sini juga ada sih, karena anak-anak tuh suka nonton kayak gitu, nonton iya. cerita kayak gitu tentang kisah Nabi, Iya, cerita Oh itu kisah Nabi boleh. suka boleh. Berarti dari segi teknologi juga sekolah mendukung Iya. adanya itu walaupun melalui tontonan video ya. Apalagi Iya. buat anak-anak kan video tuh lebih Cerita, menarik. iya. Nonton video suka. Berarti tergantung gurunya ya Bu mengarahkan. Iya. Tapi dari ibu sebagai staf perpus juga membolehkan dan Boleh, mendukung. iya. Kalau ini mungkin dari saya Bu terakhir, bagaimana SD yang satu-satu pindah memastikan seluruh warganya untuk bisa menerapkan literasi dan numerasi di sekolah? Kayak bikin jadwal gitu. Yang bikin Ada jadwal jadwalnya sendiri. sama kan pembiasaan itu ya. Iya. Lebih ke menertibkan pembiasaannya setiap pagi gitu. Iya. Karena ibu juga kan nggak punya wewenang ya Iya. mengatur anak-anaknya, kan pasti yang ngarahin wali kelas ya Bu? Iya, mungkin Wi bilang dulu ke wali kelas, jamnya literasi ya hari ini kelas ini. Oh iya, nah gitu. Berarti ibu yang mengingatkan wali Iya. kelasnya dan wali kelas yang mengarahkan. Oh, berarti setelah diarahkan kayak ada evaluasi bulanan atau mingguan gitu. Ada buku cerita kayak anak-anak, kayak nanti misalkan cerita apa? Oh di sebelah ini mah, iya di sebelah Nah, tapi ada catatannya. ada. Itu catatannya isinya apa Bu? Misalkan anak kelas 5A baca halaman dari berapa sampai berapa, nanti dilanjutin lagi gitu. Ibu, kita mau nanya-nanya sedikit tentang pembiasaan literasi yang ada di kelas. Kalau di kelas ibu tuh kayak gimana? Ada nggak pembiasaan literasi yang biasa dilakuin buat anak-anak di sini? Anak-anak. Nah, kalau ibu biasanya untuk literasi itu kan kalau yang ngikutin Distrik Kota Bandung ya, terus sama pemerintah juga sama sih kayaknya di semua daerah juga bahwa ada pembiasaan literasi membaca 15 menit sebelum belajar. Nah itu kalau itu udah pasti. Terus si literasi membaca itu sebetulnya harusnya ada jurnalnya gitu ya. Sampai di mana anak membaca itu ditulis sampai halaman berapa, judulnya apa, pengarang bukunya siapa. Nah kemudian untuk yang mingguan itu ada dibawa ke perpus, anak-anak bergiliran setiap kelas ya. Nah itu juga sama untuk menambah referensi mereka ya, membacanya gitu ya. Nah itu dibawa ke perpus. Nah sebetulnya kan kalau literasi itu kan gak hanya membaca ya, tapi menulis juga. Nah untuk menulisnya ibu biasanya menggunakan garis 3.
Kayak gimana Nah, garis 3 tuh bukunya kalau ini tegak bersambung. Oh. Nah, itu pasti ada pembiasaan, tapi nggak setiap hari. Setiap hari Selasa dan Kamis itu ada gitu ya. Selasa dan Iya, Selasa dan Kamis tuh anak-anak menulis. Jadi untuk melatih menulisnya supaya rapi. Nah, kemudian setiap hari Jumat juga anak itu disuruh bercerita pengalamannya dari hari Senin sampai hari Kamis, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, itu termasuk literasi menulis gitu ya. Membiasakan mereka bercerita tidak hanya secara lisan tapi secara tulis gitu ya. Harapannya nanti ketika mereka udah bisa kan pasti banyak tugas-tugas ya, yang membuat karya tulis dan sebagainya, itu tidak merasa ketulisan ketika sudah terbiasa di sekolah dasarnya membuat cerita-cerita pendek, tapi berdasarkan pengalaman yang dialaminya gitu ya, apa yang menyenangkan, apa yang tidak, itu di hari Jumat biasanya sama 15 menit sebelum pembelajaran gitu. Nah, kita juga di kelas 3B ini ada menonton video itu biasanya cerita-ceritanya diambil dari cerita-cerita yang memang mengarah kepada profil pelajar Pancasila ya, yang baik-baik gitu. Ada misalnya kan itu anak petualang, terus ada yang cerita-cerita rakyat juga yang sekiranya, tapi ibu harus tonton dulu gitu ya, baik dari sisi gambarnya atau ucapan, perkataan itu harus yang bagus. Kalau sekiranya lebih banyak hal yang negatif itu nggak ditayangkan gitu. Misalnya kayak cerita bawang putih, kemudian cerita asal usul Danau Toba dan sebagainya, itu ditampilkan. Nah, setelah mereka menonton, mereka harus menceritakan kembali berdasarkan bahasanya mereka sendiri gitu. Nah, itu sih kalau misalnya itu kan ditayangkan ya, berarti masuknya ke literasi digital gitu. Nah, kalau untuk yang literasi finansialnya, keuangannya, nah itu anak harus bisa kayak misalnya uang segini dikasih soal cerita, uang sekian diberikan apa, nah itu sisanya berapa, kembaliannya kira-kira berapa, nah itu harus bisa juga. Terus dari pengalaman mereka sehari-hari kan dibiasakan menabung juga sih, menabung sendiri di rumah ya, bukan di sekolah. Kan ada juga yang menabung di sekolah ya, di gurunya. Nah, kalau ibu enggak itu. Nah, kalau di kelas ini enggak ada. Enggak ada. Jadi anak menabung sendiri di rumah gitu. Nah, itu tuh manfaat-manfaatnya menabung itu apa gitu kan. Kemudian kalaupun ingin membeli sesuatu itu harus yang mana dulu yang didahulukan gitu ya. Nah, itu udah mulai dipelajari dari mereka kecil. Nah, biasanya kalau tahun inilah berakhirnya tuh tahun 2003 ya, 2023 ketika ibu udah mulai sibuk. Nah, itu enggak, padahal ibu teh udah memandatkan literasi itu ada petugasnya khusus, tapi ternyata belum berjalan. Biasanya kita suka redaton. Yang kayak gimana tuh? Redaton tuh sebulan sekali. Kita berkumpul semua di lapangan tanpa kecuali, termasuk penjaga sekolah, OP, TU. Kalau di situ posisinya ada orang tua juga ikut membaca. Semua ikut membaca di lapang dikumpulkan. Nah, nanti setelah selesai itu di waktu juga 15 menit. Iya. Nah, setelah 15 menit selesai nanti anak siapa yang berani menceritakan kembali buku bacaan yang sudah dia baca. Kemudian apa pesan moralnya, yang seperti itu, tokohnya, penulisnya siapa gitu. Nah, itu di depan yang lain gitu menyampaikan apa yang sudah dia baca. Nah, tapi sekarang semenjak 2024 awal itu nggak berjalan gitu. Tapi dulu sempat berjalan gitu ya, ada dokumentasinya juga. Nah, sekarang nggak berjalan lagi gitu. Kadang karena ibunya juga udah lelah ya berbagi waktu dengan kegiatan yang di luar gitu. Sudah ibu tugaskan sebetulnya, tapi entah apa kendalanya ibu belum refleksi lagi gitu ya. Nah, itu kalau di kelas ibu, kemudian di luar. Seperti itu sih. Kalau untuk pembiasaan 15 menit awal itu bukunya dari mana, Bu?
Bukunya dari perpustakaan sama. Bukunya dari perpustakaan. Tapi kalau yang 15 menit sebelum pembelajaran di kelas itu buku-bukunya yang masih ada hubungannya dengan pelajaran. Kayak misalnya ada buku cara menanam tomat, ada buku tentang menghitung cepat matematika, itu ada. Pokoknya yang kaitannya dengan pelajaran. Berarti bukan buku fiksi. Bukan cerita. buku cerita. Nah, tapi ketika 1 minggu sekali itu kan dibebasin. Itu boleh buku cerita, boleh buku pelajaran, gimana anak ini ya. Cara mereka. Nah, tapi kalau yang di kelas itu diusahakan bersambung buku yang sama yang dia baca sampai selesai tamat. Karena kan di jurnalnya ada halaman ya, judul, penulis, kemudian halaman berapa hari ini gitu ya, ada hari tanggal, sampai halaman berapa besoknya dilanjut lagi gitu. Jadi sampai buku sudah biasanya kurang lebih itu teh 1 bulan baru selesai. Anak-anak tuh baca 1 buku tuh. Ya ada sih kalau yang cepat berarti dia udah besoknya bisa ganti buku. Kadang-kadang tergantung tebal dan tipisnya buku juga sih. Ada yang 2 buku 1 bulan, ada yang 3 buku. Kayak gitu kalau di kelas. Kalau ininya Bu, sumber daya pendukungnya di sekolah ini apa aja Bu untuk literasi? Ada perpustakaan kita kan ada ya, terus kita ada 2 perpustakaan. Kalau yang satu mah dipakai kelas ya, kalau yang di sana buat membaca. Nah, kita juga kan punya perangkat IT ya, nah itu bisa juga digunakan untuk yang literasi digitalnya. Baik itu melihat cerita atau apa ya, tapi yang betul-betul visual gitu, tidak hanya audio, ya audio visual juga gitu. Nah, kemudian kita juga biasanya ada perpustakaan keliling datang ke sini, ya itu biasanya ada 1 bulan sekali. Tapi ini udah beberapa bulan ini nggak ada gitu. Biasanya anak-anak tuh keluar gitu ya, membaca bebas mau di mana juga posisinya yang menurut mereka nyaman. Nah kalau dulu di yang ini nih sebelah OP depan perpus kan ada kayak kolam gitu. Nah itu dijadikan tempat membaca tadinya, ada kolam ikannya, jadi anak-anak boleh duduk-duduk di situ sambil baca. Nah cuman kan ya gitu ya, setiap berganti pimpinan pasti berganti kebijakan. Nah itu jadi kita juga nggak bisa memaksakan, harusnya sih memang dipertahankan seharusnya gitu ya. Nah itu biasanya ada perpustakaan keliling kita tuh, cuman sekarang nggak ada. Atau kadang-kadang kalau misalnya sekiranya anak-anak udah jenuh dengan buku-buku yang ada di sini, itu biasanya dibawa ke ada di sini perpustakaan Abu Sibda namanya di Kewaluyaan. Nah itu kita barengan ke sana naik angkot. Itu Semua kelas. Nggak semua kelas, gantian siapa aja ya. Siapa misalnya yang mau kira-kira udah bosen nih, kemarin kelas 4 ke sana, kelas 4 gitu gantian. Kira-kira nih kelas 3 butuhnya apa gitu ya, yang anak kayaknya masih harus menggali lagi informasi, tapi di sini nggak ada, itu dibawa ke Babus Sibda. Kita kan memang kerjasama juga sih sama Babus Sibda. Perpustakaan keliling mah dengan pemerintah pusat. Ya, itu dari perpustakaan provinsi yang ada di Soekarno Hatta. Nah, itu datang biasanya. Berarti emang udah ada kerjasamanya? Udah ada, iya, udah ada kerjasamanya. Nah, nanti kalau butuh dokumentasinya sama ibu di share ya. Ada. Nah, itu mungkin ada lagi yang di Itu aja sih. Oh, itu aja ya, iya. Ya. Nah, kalau untuk kan sekarang ada ya yang 8 abad 1 tentang literasi, itu kan ada yang literasi yang ke-6 tuh. Nah, itu belum diterapkan di SD gitu. Yang literasi apa Bu? Literasi yang life skill ada kan itu, kan ada 6 sekarang literasi. Yang 6 literasi. Iya, yang ke-6-nya belum diterapkan memang. Iya. Jadi bagaimana dia berkomunikasi di masyarakat kan kalau yang ke-6 ya. Terus dia harus bisa membaca situasi di masyarakatnya seperti apa yang sedang terjadi di sekitarnya gitu. Nah, itu belum diterapkan gitu. Nah, itu. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Amin.
Amin. Sehat-sehat